Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channelnya Abri Samtani ya. Oke, di sini Bu Putri mau memberikan tips and tricks ya, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal latihan PAS. Oh ya, perlu kalian ketahui lagi bahwa tanggal 30 November kalian akan menempuh PAS, yaitu penilaian akhir semester Gasal, di mana kalian diuji seberapa jauhkah pemahaman kalian selama pembelajaran online yang telah Bapak Ibu guru berikan selama ini. Oke, jika selama ini Bu Putri menggunakan Google Classroom, mungkin banyak di antara kalian yang belum paham ya, atau hanya sekitar 25% saja yang paham mengenai materi-materi PPT ataupun video. Oleh karena itu, ini kesempatan yang emas kalian untuk subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat bagi kalian ya, dan jangan lupa komen sebagai kehadiran Anda telah mengikuti kelas online ini. Oke, langsung saja ya. Coba kalian simak soal yang telah kalian copy ya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Kisi-kisinya sudah ada, kemudian Bu Putri mau mau memberikan soal sesuai kisi-kisi dan langsung kita bahas menggunakan trik cepat ya. Oke, trik cepat ini jangan dipahami bahwa semua soal bisa menggunakan trik cepat. Hanya ada beberapa soal, tapi mayoritas 50% insya Allah bisa menggunakan rumus cepat ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu vektor. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa vektor itu terbagi menjadi dua ruang ya. Ruang yang pertama adalah vektor R2 atau dimensi 2. Yang kedua adalah vektor R3 atau dimensi 3. Oke, apa bedanya vektor R2 dan R3? Vektor R2 itu adalah vektor di mana penulisannya apabila ditulis dalam bentuk kolom itu mencakup dua unsur. Misalnya kita tulis unsur 2 dan 3 ya. Ini merupakan vektor dimensi 2. Kemudian kalau vektor dimensi 3 itu mencakup 3 unsur. Misalkan kita tulis 2, 3, 1. Nah, masing-masing ruang ini memiliki beberapa unsur penyelesaian soal. Yuk, kita langsung ke aplikasinya. Soal nomor 1. Yuk disimak soal nomor 1. Diketahui vektor-vektor sebagai berikut. Vektor U sama dengan 2i min 3j, vektor V sama dengan min 3i plus 4j. Nilai dari min 3 vektor U ditambah 4v. Mudah sekali ya. Kita tulis saja. Kita tulis soalnya min 3 vektor U ditambah 4 vektor V. Oke, kita tulis min 3 vektor U, kita lihat koefisien I kita pasang di atas sendiri 2, koefisien J adalah min 3 seperti itu, ditambah dengan 4 kali vektor V. Koefisiennya min 3 dan 4, berarti kita tulis min 3, 4. Oke, kalau sudah kita kalikan seperti biasa, min 3 kali 2 min 6, min 3 kali min 3 9, ditambah 4 kali min 3 min 12, 4 kali 4 16. Oke, tinggal kita jumlahkan saja. Negatif 6 ditambah negatif 12. Kalau kalian tidak bisa menghitung negatif, kita umpamakan dengan hutang ya. Hutang 6 ditambah hutang 12, berarti hutangnya ada 18 ya. Kemudian 9 ditambah 16 ada 25. Oke, jadi sekarang kita lihat di sini. Oh, pilihan gandanya dalam bentuk I dan J atau kombinasi linier. Maka kita tuliskan saja yang atas sendiri itu koefisien I, berarti min 18I ditambah, karena di sini posisinya positif, berarti 25J. Kita cari yang mana ya? Oh, jawabannya ketemu E, kita silang E. Tuh, mudah ya. Terus lanjut soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2 ya.
Diketahui vektor U. Vektor U min 5 dan negatif 10. Vektor V negatif 5 dan 12. Hasil dari perkalian skalar vektor U dikali vektor V. Oke, kita tulis vektor U dikali vektor V. Vektor U kita tulis min 5 min 10 dikali vektor V min 5 12. Nah, hati-hati, kalian jangan langsung membuat kolom seperti ini kemudian dikalikan min 5 kali min 5, itu bukan ya, salah. Karena di sini merupakan perkalian skalar, maka hasilnya tidak dalam bentuk vektor, melainkan dalam bentuk besaran seperti ini. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini caranya kalau perkalian skalar, kita tinggal mengalihkan ini. Min 5 dikali min 5. Hasilnya berapa? Ya, min 5 dikali min 5. Ditambah min 10 dikali 12. Oke, kita hitung. Min 5 kali min 5, 25. Ditambah min 10 kali 12, negatif 120. Oke, berarti hasilnya 25 plus ketemu min jadi min 120. Ayo, berapa? 25 dikurangi 120. Oke, betul. Hasilnya negatif 95. Ya, jadi hasilnya berupa besaran atau skalar. Kita cari min 95. Jawabannya adalah A. Gampang bukan? Ya, sangat gampang sekali ya. Terus kemudian soal nomor 3. Nah, namanya juga cara cepat ya, berarti kita harus mengerjakan secara cepat. Ya, oke. Sekarang disimak soal nomor 3. Diketahui vektor P min 45, vektor Q 5, dan min 6. Besar vektor dari 2 kali vektor P dikurangi vektor Q adalah, kita tulis dulu di sini. Besaran itu simbolnya menggunakan tanda mutlak seperti ini. Ini merupakan besaran ya, bukan merupakan vektor. Jadi ini merupakan besaran vektor. Kalau penulisan vektor itu berupa kolom seperti ini. Ini adalah vektor. Oke, bisa membedakan ya. Oke, kembali ke sini. 2P dikurangi vektor Q. Oke, kita tulis 2 kali vektor P. Di sini min 45, kita tulis min 45 dikurangi Q-nya 5 min 6. Oke, kita hitung. 2 kali min 4. Ya, min 8, 2 kali 5 10 dikurangi 5. Ingat, di sini negatif kali negatif. Hasilnya adalah positif. Kalau di sini negatif, agar positif berarti tetap ditulis min 6. Gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik semua salah paham dengan tanda yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang negatif 8, negatif 5. Kamu punya hutang 8, punya hutang lagi 5. Berarti hutangnya jadi 13. Oke, betul. Terus 10 dikurangi min 6. Jadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Betul, 10 ditambah 6, jadinya 16. Nah, ini belum menjadi besaran. Untuk mencari besaran, kita menggunakan akar. Ya, diingat-ingat. Kalau besaran vektor itu menggunakan akar. Akar dari mana? Akar dari unsur yang pertama dan unsur yang kedua. Berarti kita tulis yang pertama negatif 13 kita kuadratkan ditambah yang kedua 16 kuadrat. Nah, kamu harus hafal nih 13. Negatif 13 kuadrat, anggap aja 13 kuadrat. Oke, jika kamu hafal maka hasilnya 169 ditambah 16 kuadrat. 256. Oke, kita hitung. Biar cepat kamu nggak usah pakai itu ya, genggam sumsum ya. Kita langsung aja 9 ditambah 6.
hasilnya 15, nyimpen 1, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 5, 12, nyimpen 1 tuh, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Nah, hasilnya akar dari 425. Kita coba lihat. Nah, ada nggak akar dari 425? Oh, ternyata ada. Hasilnya adalah B. Gitu. It's very easy kan? Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini udah mulai sulit ya, udah mulai susah karena yang namanya soal itu diawali dari yang mudah dulu, mudah-mudah, agak sulit, sulit dan sulit banget ya. Oke, tetap semangat. Sekarang kita coba nomor 4 ya. Disimak ya nomor 4. Diketahui vektor-vektor sebagai berikut. Vektor P itu X dan 2. Nah, X ini berarti kan sebuah variabel. Harusnya sebuah bilangan. Oleh karena itu nanti kita cari ya. Kemudian vektor Q di sini 2 dan 3. Nah, jika vektor P dan vektor Q saling tegak lurus, maka nilai X adalah, oke, yang namanya vektor itu kan sebuah besaran yang memiliki garis, yang memiliki besaran dan arah ya. Jadi kalau tegak lurus berarti seperti ini. Diibaratkan seperti ini ya. Ini vektor P, ini vektor Q. Nah, kalau vektor P dan vektor Q saling tegak lurus, maka sudutnya adalah siku-siku. Ya, tepat. Sudutnya adalah 90 derajat ya. Oke. Nah, vektor-vektor yang saling tegak lurus itu merupakan vektor ortogonal. Ya, apa itu vektor ortogonal? Vektor ortogonal adalah dua buah vektor yang saling tegak lurus, di mana sudutnya adalah 90 derajat. Nah, itu ada rumusnya nih. Rumus vektor ortogonal, yaitu kita menggunakan cos. Cos apa? Cos theta. Theta itu apa? Theta itu adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan dua vektor. Jadi theta di sini adalah 90 derajat. Oke. Terus cos theta sama dengan vektor P dikali vektor Q dibagi besar vektor P dikali besar vektor Q. Nah, seperti itu. Oke, berarti tetanya kita masukkan 90 derajat. Kita tulis cos 90 derajat sama dengan vektor P, kita tulis di sini X dan 2 dikali vektor Q 2, 3. Nah, per besar vektor P, besar vektor Q. Ingat, yang namanya besar berarti seperti catatan yang tadi itu. Jika besar, maka penulisannya menggunakan akar. Ya, perhitungannya menggunakan akar. Oke, berarti kita langsung aja pakai akar. Akar dari berapa? Akar dari di sini X kuadrat. Vektor P berarti di sini kan X. Berarti X kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar lagi dari vektor Q, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, sekarang cos 90 berapa ya? Kalau kalian masih ingat materi kelas 10 trigonometri, kamu harus ingat kalau cos itu dimulai dari 1, cos 0, cos 0 1. Kemudian menurun, berarti cos 90 adalah cos yang terakhir dari sudut istimewa kuadran 1, sehingga cos 90 itu adalah 0. Nah, di sini kita tulis lagi X2 kali 2, 3. Nah, kita tulis lagi X kuadrat plus 2 kuadrat dikali 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, sepertinya ribet ya, tapi enggak, gampang ya.
Nah, sekarang kita kan tugasnya mencari nilai X ya. Di sini kita lihat, kita perhatikan soal nomor 4 itu disuruh mencari nilai X. Nah, kita lihat dari persamaan ini. Suatu pecahan apabila hasilnya 0 itu pasti pembilangnya juga sama dengan 0. Contoh ya. Contoh. 0 dibagi 2. Hasilnya pasti 0 ya. 0 dibagi 3, hasilnya 0. 0 dibagi 4, hasilnya juga 0. Nah, sehingga kita nggak usah nyari bawahnya berapa. Kalau yang namanya pecahan atau bilangan rasional, jika pembilangnya 0, pasti hasilnya juga 0. Oleh karena itu berarti kita mengalihkan kedua vektor ini sehingga hasilnya menjadi 0. Oke, kita tulis ya. X2 dikali 2, 3. Hasilnya sama dengan 0. Oke, di sini adalah perkalian skalar. Ingat, seperti nomor 2. Seperti nomor 2. Nih, perkalian skalar itu hasilnya berupa angka, bukan berupa vektor. Oleh karena itu berarti ini kita kalikan. X dikali 2. 2x ditambah 2 dikali 3. 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6 pindah ruas di min 6. Maka x-nya min 6 dibagi 2. Hasilnya min 3. Gitu. Gampang ya? Kita cari X sama dengan min 3 yang mana? X sama dengan min 3, nomor 4. Oke, ketemu yang C. Oke, gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ya. Oke, anak-anak, untuk informasi saja, di sini kita bahas tidak secara keseluruhan ya. Jadi kita bahas 20 soal atau 10 soal ya, nanti tergantung kuota waktunya ya. Jadi gak semuanya. Jadi nanti video ini akan saya buat ke dalam beberapa part khusus untuk kelas 11. Oke, sekarang disimak soal nomor 5 ya. Jika diketahui dua buah vektor P dan Q, ya, ada dua vektor. Biar gampang kamu gambar aja. Ini vektor P. Ini vektor Q. Ya. Jika sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 60 derajat. Kita tulis aja biar nggak pusing. 60 derajat seperti ini ya. Dan besar vektor P. Nah, ini membacanya adalah besar. Besar vektor P adalah 4, besar vektor Q adalah 5. Maka hasil perkalian skalar. Perkalian skalar berarti bentuknya seperti nomor 2 ini. Nah, perkalian skalar seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti rumusnya merujuk pada rumus sudut di antara dua vektor. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Kita buka ya. Kita buka. Nah, rumusnya persis seperti ini. Berarti kita menuliskan lagi rumus ini ya. Kita tulis di sini. Nah, kita tulis lagi cos theta sama dengan vektor P dikali vektor Q per besar vektor P dikali besar vektor Q. Oke, kita lihat gambarnya. Berarti di sini tetanya adalah 60
derajat. Berarti kita tulis cos 60 derajat sama dengan vektor P. Kita lihat. Oh, ternyata di sini yang diketahui adalah besarannya. Besarannya berarti kita tulis yang sini. Kita tuliskan 4, besar vektor Q-nya adalah 5. Nah, pertanyaannya, hasil perkalian skalar berarti yang ini. Perkalian skalar yang ini yang kita cari. Oke, gampang banget ya. Berarti kita cari dulu. Cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah, sama dengan vektor P kali vektor Q dibagi 4 kali 5, 20. Nah, kita mencari ini. Berarti kita perkalian silang ya. Caranya berarti 2 kali vektor P kali vektor Q sama dengan 2 kali ini sama dengan 1 kali 20. Tuh, berarti 2 vektor P kali vektor Q sama dengan 20. Berarti hasil kali skalarnya 20 dibagi 2, 10. Kita cari, ada nggak jawabannya? Oh, ternyata ada. Hasilnya adalah 10. Ya. Oke. Gampang ya? Oke, gampang banget ya. Oke. Terus sekarang kita masuk ke nomor 6. Oh, ternyata Bu Putri belum membuat pilihan jawabannya. Ya, nggak masalah ya. Yang penting soalnya ada. Nanti kita buat pilihan jawabannya sendiri ya. Oke. Ya, gitu aja. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Ya. Nah, ini sudah mulai soal cerita. Biasanya kalau anak-anak sudah masuk ke soal cerita itu langsung pusing pala Ebi ya, tapi nggak usah pusing. Yang penting triks mengerjakan soal cerita itu adalah fokus kalimat demi kalimat, dan kamu harus memahami tiap kalimat dan kata kuncinya. Ya, maaf itu ada iklan, ada pujian, nggak apa-apa ya, karena waktu sudah menunjukkan Isa. Oke, jika seorang siswa, kita gambar aja ya, jadi dari soal ini kita gambar agar pemahaman kalian bisa lebih naik lah satu level gitu. Oke, jika seorang siswa berjalan lurus 15 meter ke arah barat. Oke, kamu harus tahu mata angin ya. Mata angin itu kamu harus paham. Di sini adalah utara. Atas sendiri utara, kebalikannya selatan. Kemudian sebelah kiri itu barat, sebelah kanan adalah timur. Oke, posisi anak di sini. Ini adalah posisi anak ya. Seorang siswa berjalan lurus 15 meter ke arah barat. Berarti sesuai mata angin berjalannya ke sebelah kiri. 15 meter. Kemudian belok ke selatan. Nah, selatan berarti ke bawah. Sejauh 8 meter. Nah, kemudian belok lagi ke timur sejauh 21 meter. Timur berarti ke kanan ya. 21 meter. Oke. Tentukan besar perpindahan yang dilakukan siswa tersebut dari posisi awal. Nah, oke, berarti kalau begitu kan kita mencari vektor ini, ya, vektor ini yang dicari besar perpindahannya. Oke, sekarang kita pelan-pelan ya, bertahap. Ini kan bentuknya kan bukan segi 4 ya, karena di sini 15 meter, 8 meter, kemudian ke sini 21 meter. Ya, berarti kalau digambarkan secara bangun datar, berarti posisinya seperti ini gambarnya.
Nah, membentuk seperti trapesium siku-siku. Ya, di sini 15 meter, di sini 8 meter, di sini 21 meter. Nah, berapa panjang dari sini ke sini ya, atau sini ke sini juga boleh. Gitu. Nah, sekarang kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Kalian masih ingat dulu waktu kelas 10 trigonometri itu kita menggunakan teorema Pitagoras. Oke, karena di sini 21 meter, berarti di sini 15 meter, sisanya adalah 21 dikurangi 15. Berapa? 21 dikurangi 15 berarti di sini 6. Nah, otomatis ini sisinya 6, berarti sisi yang di sini mengikuti yang sini 8 meter. Oh, berarti Pitagoras 8 dan 6. Nah, kita nyari X. Masih ingat teorema Pitagoras? Masih ya? Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita tulis 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 36. Berarti hasilnya adalah 100. Akar dari 100 berapa? 10 meter. Nah, karena di sini belum ada pilihan jawabannya, kita tulis aja di sini. 8 meter, 9 meter, 10 meter, 11 meter, 12 meter. Maka kita silang yang 10 meter. Gitu ya. Capek ya? Ya capek, saya juga capek ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, masih ada 1, 2, 3, 4. Kita bahas 10 soal dulu ya, biar nggak terlalu banyak dan sedikit-sedikit kalian juga bisa masuk. Oke, sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Yuk kita simak yuk soal nomor 7. Diketahui vektor-vektor baris berikut ini. Nah, dilihat di sini vektor A sama dengan min 3i min 2j plus k. Berarti ada 3 unsur. Berarti ini sudah masuk ke vektor ruang 3. Ya, nggak masalah. Ini caranya sama seperti vektor ruang 2. Oke, vektor A sudah diketahui di sini ya. Kalian bisa menyimak. Vektor B juga bisa disimak di sini. Vektor C I plus 10J min 3K. Hasil operasi vektor 2 kali vektor A min vektor B ditambah 3 kali vektor C. Oke, kita tulis ya pakai kertas yang bersih. Maaf ya, ada suara pujian, nggak apa-apa ya. Yang penting suara saya masih terdengar ya kalian ya. Oke, nomor 7. Kita tulis dulu soalnya. Di sini 2 vektor A dikurangi vektor B ditambah 3 vektor C. Kita tulis aja vektor A. Kita lihat di sini. IJK. Harus urut ya. IJK. Penulisannya I dulu koefisiennya. Berarti min 3, min 2. Di sini K nggak ada, bukan berarti 0 ya, tapi di sini ada makhluk halus yaitu 1, berarti dikasih 1. Gitu. Min B. B-nya kita tulis koefisiennya di sini 3. Tulis 3. Nah, hati-hati ya. Ini J, K, I. Ayo hati-hati, berarti ini bukan 3. Penulisannya harus urut. I dulu. I dulu, baru J, baru K. Nah, Bu Putri hampir aja kejeglong ya. Oke, I-nya berarti koefisiennya 5. Kita tulis 5. Kemudian J-nya itu koefisiennya 3. K-nya min 10. Oke.
ditambah di sini 3 kali vektor C. Dilihat ya, vektor C. I berarti koefisiennya bukan 0 ya, tapi ada makhluk halus di sini 1. 1 kita tulis. Kemudian ini J-nya 10, K-nya negatif 3. Ya, kita tinggal mengalihkan aja, gampang banget ini. 2 kali min 3, min 6. 2 kali min 2, min 4. 2 kali 1, 2. Tuh, dikurangi 5, 3 min 10. Ditambah 3, ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 10, 30. 3 kali min 3, min 9. Maaf ya, min 9. Oke, kita langsung aja mengoperasikan ya. Kita lihat di sini. Kalian harus teliti. Di sini min 6 ya, min 6, min 5. Hutang 6, hutang lagi 5. Berarti hutangnya 11. Hutang 11 ditambah 3, hutang 11 disaur 3. Berarti tinggal berapa hutangnya ya? Hutang 11 disaur 3. Berarti masih hutang 8 gitu ya. Terus min 4, min 3, hutang 4, hutang 3. Berarti hutangnya berapa? Hutangnya kan nambah ya, jadi 7, berarti hutang 7. Ditambah 30, hutang 7 udah dibayar 30, berarti sisanya 23. Gitu. Kemudian di sini 2, min ketemu min, kan positif ya, berarti 2 ditambah 10. Jadi 12. 12 di sini plus ketemu min, jadi negatif. Nah, 12 dikurangi 9. Berapa? 3, betul banget. Nah, gitu. Nah, di sini pilihan gandanya kamu lihat di sini dalam bentuk IJK. Nah, berarti kalau dari hasil jawaban ini kita tulis aja urut min 8I plus 23J ditambah 3K. Oke, kita cari yang mana ya? Oh, kebetulan pas banget nih, min 8I plus 23J plus 3K. Oke, jawabannya adalah D. Gampang bingit ya. Oke, kenapa kalian itu gak suka matematika? Rugi banget loh kalau gak suka matematika itu. Padahal matematika itu it's very easy ya. Kalau kamu bener-bener mau belajar, mau latihan, jangan gampang putus asa. Insya Allah kamu pasti bisa. Oke, kita masuk ke soal nomor 8 ya. Sekarang disimak soal nomor 8. Diketahui vektor ruang 3 berikut. Vektor P yaitu min 2J, K sama I. Ingat, harus urut IJK ya. Jangan sampai nanti kalian terbalik-balik menuliskan ke dalam vektor kolom. Vektor Q-nya KJI. Ini juga kebalik-balik, maka nanti kalian harus teliti memasukkan ke dalam sini ya. Vektor R 2J, K ini juga nggak urut ya. Nggak apa-apa, ini soal jebakan. Oke, kita tulis hasil operasi vektor 3P min 2Q ditambah R. Kita tulis aja di sini 3 kali vektor P. Ingat, yang ditulis dari I dulu. I berapa? 3. J-nya berapa? J-nya min 2 koefisiennya. K-nya 0, Bu. Salah kalau 0. Di sini ada makhluk halus 1, berarti di sini 1. Oke. Ya. Terus min 2Q. Min 2Q. Q-nya dilihat harus urut IJK. I-nya 2, J-nya 2, K-nya min 3. Ditambah vektor R. Oke, R-nya dilihat di sini urut apa enggak? Kalau enggak urut harus diurutin ya. Di sini I-nya 5. Oke, 5. J-nya 2, K-nya 3. Alright, kita bisa langsung mengalihkan. Gampang ya. 3 kali 3 9. Ini min 6. Ini 3. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4 lagi.
Min 2 kali min 3, hati-hati di sini min kali min positif ya. Di sini sudah ada min, berarti kalian tinggal ngasih min biar positif sama ya. 2 kali 3 6. Ditambah 5 2 3. Oke, langsung aja gercep, nggak pakai lama. 9 dikurangi 4 5. 5 ditambah 5 10. Negatif 6 negatif 4, kayak tadi itu Bu Putri bilang, umpamakan negatif itu dengan hutang ya. Hutang 6 hutang 4 berarti hutangnya 10, dicicil 2 berarti masih hutang 8. Terus selanjutnya 3 min 6, min ketemu min jangan lupa plus ya. 3 plus 6 9 ditambah 3 12. Oke. Nah, di sini pilihan gandanya dalam bentuk vektor kombinasi linear atau IJK. Berarti kita tulis aja di sini. Ya. Ini menjadi 10I, di sini min 8J plus 12K. Oke, kita cari. Min 10 salah ya. 10I min 8J, 10I min 8J plus 12K. Oke, ketemu jawabannya adalah C. Gampang bingit ya. Terus nomor 9. Nomor 9 kita baca yuk. Disimak nomor 9. Diketahui vektor ruang 3 berikut IJK ya, vektor P IJK ya, ini berarti sudah urut ya. Vektor Q IJK juga, ini juga sudah urut. Besar vektor dari 3 kali vektor P min 2 kali vektor Q. Oke, gampang banget ya adik-adik. Kita tulis aja soalnya nomor 9 ya. Besar di vektor dari 3 vektor P min 2 vektor Q. Kita tulis aja 3 ya. Vektor P kita lihat di sini koefisiennya bukan 0 0 0 ya, diingat-ingat. Di sini ada makhluk halus yaitu 1. Ini ada makhluk halus 1, ini ada makhluk halus 1. Jadi di sini 1 1 1. Paham? Oke, lanjut. Terus min 2 kali Q. Q-nya ingat di sini ada 1. Ini ada 1, ini ada 1. Berarti kita tulis 1, di sini min 1, di sini juga min 1. Kita tutup bret. 3 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 1. Ya jelas ya, 3, 3, 3. Gampang banget. Min 2 kali 1, 2. Ingat di sini min 2 kali min 1. Berarti min kali min positif ya. Ini sudah ada min, berarti di sini dikasih min lagi 2. 2 kali 1 di sini juga sama, ini min sama min. Berarti di sini juga min. Min berapa? 2 kali 1 2. Oke. Nah, kita hitung ya. 3 kurangi 2 1. 3 min min 2 berarti 3 plus 2 berapa? 5. 3 min min 2 berarti 3 plus 2 5. Nah, hati-hati. Kalau sudah sampai tahap ini berarti kalian tetap harus menghitung besarannya menggunakan akar ya. Diingat-ingat kalau besaran harus memakai akar. Akar dari berapa? Ini 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, kita hitung 1 ditambah 25 tambah 25. Berapa yo? 25 tambah 25 50 tambah 1 51. Oke, akar 51 kita cari. Akar 51 ketemunya B ya. Gampang bingit ya. Oke, nomor 10. Nomor 10. Ya, karena penyiar radionya sudah mau kering tenggorokannya, kita sampai nomor 10 aja ya. Nanti terakhir, nanti yang part kedua insya Allah bisa 20 soal gitu ya. Ini pemanasan dulu. Oke, nomor 10. Ayo coba disimak nomor 10. Jika setiap pasang vektor P dan Q berikut saling tegak lurus, berarti kamu bayangannya harus gini. Ini vektor P, ini vektor Q. Kan tegak lurus ya. Tegak lurus tuh sudutnya berarti 90 derajat.
Nah, nilai X yang memenuhi dari vektor ini ya. Oke. Berarti kalau ortogonal kita pakai rumus yang tadi itu ya, pakai rumus cos theta sama dengan, karena di sini vektornya itu vektor P sama vektor Q, berarti kita tulis vektor P kali vektor Q gitu. Kalau soalnya di sini vektor A dan vektor B, berarti di sini kita menuliskannya vektor A dan vektor B. Jadi kita menyesuaikan dengan soal yang ada ya, adik-adik. Oke, kita lanjut. Berarti di sini vektor besar vektor P dikali besar vektor Q. Nah, ingat kalau tetanya 90 berarti cosnya 90. Masih ingat cos 90? Ya, betul. Cos 90 itu adalah 0, saudara-saudara. Nah, kalau 0 otomatis ya, kalau 0 itu otomatis berarti kita tulis 0. Berarti otomatis ini diabaikan. Kalau hasilnya 0 berarti kita tinggal langsung ini aja, vektor P kali vektor Q. Hasilnya 0. Nah, kita tulis di sini. Vektor P berapa? Vektor P di sini 2x. Kita tulis 2x. Kemudian J-nya ada 1 ya, ada 1. Kemudian K-nya ada X. Nah, dikali vektor Q. Vektor Q-nya di sini X. IJK ya. Di sini min 3, kemudian 5 sama dengan 0. Nah, kita kalikan. 2x kali x berarti 2x kuadrat. 1 kali min 3 berarti min 3. X kali 5 plus 5x sama dengan 0. Nah, kamu pasti ilfil kan kalau ketemu kayak gini, 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Lah, kita cari x-nya berapa? X-nya berapa ya? X1 sama x2. Nah, oke. Kalau seperti ini berarti kamu harus kembali lagi materi ke kelas 1 ya. Cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan itu hasilnya, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Kalau dikalikan hasilnya 2 dikali min 3. 2 kali min 3 berapa? Min 6 kan? Nah, cari dua buah bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 5. Kalau dikalikan hasilnya min 6. Nah, kalau 2 sama 3 bener ya, kalau 2 sama 3 dijumlahkan hasilnya 5. Tapi kalau dikalikan 2 kali 3 hasilnya 6, padahal di sini min 6. Nah, berarti kita harus putar otak lagi. 6 itu kan pohon faktornya 3 sama 2. Berarti kalau dijumlahkan bener sih di sini. Tapi kalau dikalikan salah. Berarti bukan ini faktornya. Berarti kita pakai faktornya lagi 5 sama 1. Coba. Kalau 5 sama 1, 5 ditambah 1, 6. Padahal di sini 5. Oh, salah lagi. Berarti berapa ya? Kita pakai faktor 6 aja. Berarti faktornya pakai 6 sama 1. Nah, 6 sama 1. Nah, kalau agar ditambahkan hasilnya 5, berarti salah satunya harus min. Ya, berarti 6 dan negatif 1. Gitu ya. Coba 6 ditambah negatif 1 hasilnya 6 dikurangi 1, 5. 6 dikali negatif 1, min 6. Berarti bilangannya adalah 6 dan negatif 1. Oke, dari sini berarti kita bisa menggunakan metode pemecahan faktor. Berarti 2x kuadrat ditambah 6, kita tambahkan 6x. Di sini min 1, min 1x dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Kita pakai faktorial. Kita pakai penutup kurung ya. Di sini 2, di sini 6. Berarti yang keluar adalah faktornya 6. Di sini 2, berarti 2x. Mengapa 2x? Karena di sini ada x, ada x. Berarti yang keluar 2 dan x. Nah, karena di sini 2x kuadrat sudah ada 2x, berarti di sini x ya kan? 2x kali x kan x kuadrat. Gitu. Ditambah di sini 6x, sudah ada 2x, berarti dikalikan 3
gitu ya. Min 1x1. Di sini faktornya harus sama, x plus 3. Berarti kamu tulis x plus 3 sama dengan 0. Coba kita cek. Min 1 kali x, min 1x. Min 1 kali 3, min 3. Oh, bener ternyata ya. Oke, berarti kalau sudah kita rangkai aja. 2x negatif 1. Kita ambil yang ini. Dikali, karena ini udah sama, kita ambil salah satu aja. X plus 3 sama dengan 0. Nah, berarti 2x min 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Masih ingat ya materi kelas 1? Negatif satunya pindah ke sini jadi 1. Berarti x sama dengan 1/2. Yang satu ini plus 3 pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Oh, berarti solusinya setengah dan min 3. Kita cari di sini setengah dan min 3. Nah, jawabannya adalah C. Ya, oke. Gimana adik-adik semua? Sudah lebih jelas apa belum ya? Oke, cukup 10 soal dulu ya untuk part 1-nya. Semoga kalian sudah ada gambaran dengan adanya tayangan ini. Jika tayangan ini bermanfaat, tolong di komen dan di subscribe ya. Ini merupakan part 1. Untuk part 2-nya akan kami usahakan segera tayang sampai 30 soal ya. Insya Allah jika kalian mengerjakan ini dari soal nomor 1 sampai 30, insya Allah lah nilai 9 dapat. Insya Allah, karena soal ini sudah saya buat sesuai dengan kisi-kisi ya. Oke, sekian saja dari Bu Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.